Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tarjamah Quran lafziyah. Pada pertemuan yang lalu, malam Jumat yang lalu, kita sampai pada ayat yang ke-77 dari surah Ali Imran. Insyaallah malam hari ini sampai menjelang Isya nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang sesudahnya. Untuk itu marilah kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai dari ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Demikian bunyi ayat ini. Selanjutnya arti secara lafziahnya adalah wa inna, dan sungguh, minhum, di antara mereka. Maksudnya adalah ahlil kitab. Minnya adalah min litab'id, untuk menunjukkan arti sebagian. La fariqun, sungguh ada segolongan atau kelompok lebih besar daripada ta'ifah. Fariqun, golongan. Ta'ifah juga golongan, hanya fariqun lebih besar. Yalwuna, mereka memutarbalikkan alsinatahum, lidah-lidah mereka, bil kitabi, dengan kitab. Artinya seperti membaca kitab. Litahsabuhu, agar kalian mengiranya atau menyangkanya, minal kitabi, itu dari kitab. Wama, dan tidaklah huwa, dia, itu minal kitabi, dari atau sebagian dari kitab. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mereka ahlul kitab, huwa,
dia itu min indillahi, dari sisi Allah. Wa ma huwa, dan tidaklah dia min indillahi, dari sisi Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, alallahi, terhadap Allah, al-kadziba, kedustaan. Wahum, dan mereka ya'lamuna, mereka mengetahui. Demikian arti lafziahnya. Adapun arti secara keseluruhan dari ayat yang ke-78 dari surah Ali Imran ini adalah, dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balikkan lidahnya membaca kitab, maksudnya kitab Taurat, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui kalau itu adalah dusta. Inilah salah satu dari kejahatan para pendeta Yahudi atau pendeta ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil dengan memutar balikkan lidahnya, dengan menarik bunyi atau isi dari ayat itu sesuai dengan nafsunya. Sehingga umat Islam menyangka itu kitab. Padahal itu yang dibaca adalah bagian kitab. Padahal bukan. Dan seterusnya mereka mengatakan yang dia baca itu dari Allah. Padahal bukan. Dan mereka berdusta atas nama Allah, dan mereka mengetahui kalau mereka itu berdusta. Inilah kejahatan para pendeta Yahudi dan Nasrani. Apakah orang yang semacam ini akan kita ikuti? Sudah tentu tidak. Nah, ya itu. Selanjutnya ayat yang ke-79. Ma kana li basharin ayyutiyahumllahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyin walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah, selanjutnya Allah menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makana, tidaklah, libasharin, bagi manusia,
ayyutiyahu, bahwa Allah memberikan kepadanya al-kitaba, kitab, artinya wahyu, wal hukma, dan hikmah atau hukum, wan nubuwata, dan kenabian. Thumma, kemudian yakula, dia berkata, linnasi, bagi kepada manusia, kunu, jadilah kalian, ibadalli, hamba-hambaku, min dunillahi, dari selain Allah. Walakin, tetapi, kunu, jadilah kalian semuanya, rabbaniyin, pengabdi Allah. Bima kuntum, dengan apa yang kalian, atau baknya bak sababiyah, sebab kalian, tu'allimuna, mengajarkan, al-kitaba, kitab, wa bima kuntum, dan dengan apa yang kalian, tadrusun, mempelajarinya. Jadi tidak pantas bagi orang yang diberi Alkitab, diberi wahyu oleh Allah, diberi hikmah oleh Allah, diberi kenabian oleh Allah, kemudian dia mengatakan kepada manusia untuk menyembah dirinya, tetapi dia akan berkata, hendaklah kalian menjadi pengabdi-pengabdi Allah, karena kalian mengajarkan kitab dan kalian mempelajarinya. Dengan demikian, arti secara keseluruhan dari ayat ini adalah tidak mungkin, tidak pantas bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kalian pengabdi-pengabdi Allah, karena kalian mengajarkan kitab dan kalian mempelajari. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para pendeta yang tadi membuat kepalsuan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda sekali antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para pendeta. Nah, kemudian ayat yang ke-80. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Wala, dan tidak pantas juga, tidak pantas. Murukum, dia menyuruh kalian. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Dia di sini. Kalian tadi para pendeta dan juga pengikut-pengikutnya. Antattakhidu, untuk kalian menjadikan al-malaikata, para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaban, sesembahan. Ayamurukum, apakah ia
menyuruh kalian bil kufri kepada kekafiran. Ba'da id antum setelah ketika kalian muslimuna berserah diri atau menjadi orang Islam. Arti secara keseluruhan dari ayat ini, ayat yang ke-80 dari surah Al-Imran adalah, dan tidak pantas, tidak mungkin dia, maksudnya Rasulullah SAW, menyuruh kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan atau sesembahan. Apakah pantas dia menyuruh kalian menjadi kafir setelah kalian menjadi muslim? Jadi jelas Islam tidak mengajarkan meluknya agar mereka itu menyembah para malaikat, menyembah para nabi, termasuk menyembah Nabi Isa alaihissalam. Salah itu menurut akidah Islam. Atau menyembah Uzair sebagai Tuhan. Tidak. Inilah akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang menjadikan para malaikat dan para nabi sesembahan itu adalah kafir. Sekali lagi, mereka adalah orang kafir. Nah, apabila mereka tidak menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sembahan, berarti dia muslim. Berarti apa? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang ke-81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Hati-hati ya, di sini musaddiqul bukan musaddiqun seperti ayat yang lain. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Hati-hati di sini hamzahnya hamzah kotok ya, bukan hamzah wasol, sehingga dibaca isri bukan dzalikum isri, bukan ya, dzalikum isri. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Demikian bunyi ayat ini. Adapun arti secara lafziahnya adalah wa'il, dan ketika akhadha mengambil Allahu Allah mitsaqan nabiyina perjanjian dari para nabi, lama ataitukum setelah aku berikan kepada kalian sesuatu min kitabin dari kitab wa hikmatin dan hikmah. Thumma kemudian ja'akum datang kepada kalian rasulun seorang rasul
musaddiqun, yang membenarkan. 5, kepada apa? Ma'akum, yang ada pada kalian. Janji kalian adalah la tu'minunna, sungguh kalian akan benar-benar beriman. Lamnya lam taukid, di depan nunnya nun taukid. Jadi benar-benar beriman. Bihi, kepadanya. Wala tansurunnah, dan sungguh-sungguh kalian akan menolongnya. Qala, dia Allah berfirman, a'aqrartum, apakah kalian berikrar, mengaku? Wa akhadtum, dan kalian menerima, mengambil atau setuju, ala dzalikum, atas yang demikian itu, isri, perjanjianku. Qalu, mereka para nabi berkata, akrorna, kami mengaku, kami berikrar. Qala, berfirman Allah, fashhadu, maka bersaksilah kalian. Wa ana, dan aku Allah, ma'akum, beserta kalian, minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi. Demikian arti lafdiyahnya. Adapun secara keseluruhan adalah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian setuju atau menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kalian, wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kalian. Nah, ini perjanjian para nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Itu perjanjian para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi Musa alaihissalam, dan semua para nabi. Nah, perjanjian ini juga mengikat umatnya Nabi Isa. Kalau dia mengikuti Nabi Isa, berarti dia harus mengikuti perjanjian Nabi Isa kepada Allah. Apa? Akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan menolongnya. Jadi apabila mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Demikian ayat yang ke-81. Selanjutnya ayat yang ke-82. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Arti secara lafdianya, faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling, ba'da dzalika, setelah itu, faulaika, maka mereka itu adalah mereka al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Arti secara keseluruhannya adalah
Maka barang siapa yang berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Jadi, yang tidak mengikuti perjanjian tadi untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menolong Nabi Muhammad SAW, itulah orang-orang yang fasik. Jadi pengikut Nabi Musa, Nabi Isa yang tidak mengikuti Nabi Musa, yang tidak mengikuti Nabi Isa, beriman kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW, maka mereka itu adalah orang fasik. Lebih jelas lagi Allah berfirman pada ayat yang ke-83. Afa ghayra dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Arti secara lafziahnya, afa ghairu dinillah, apakah kepada selain agama Allah, yabghuna, mereka itu menginginkan atau mencari, walahu, dan kepadanya, kepada Allah, aslama, berserah diri, man, semua yang ada, fis samawati, di langit, wal ardi, dan di bumi, tau'an, dengan sukarela, wa karhan, dan dengan terpaksa, wa ilaihi, dan kepadanya yurja'una, mereka dikembalikan. Arti secara keseluruhan adalah, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal apa yang ada di langit dan di bumi mereka berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi kalau sampai ada manusia tidak mau mengikuti agama yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu Islam, apalagi yang mereka cari? Padahal semua yang ada di langit itu Islam. Artinya mereka berserah diri, matahari, bulan, bintang-bintang, semua air, semua angin, semua berserah diri pada Allah. Baik mereka sukarela maupun terpaksa, dan semua akan kembali kepada Allah. Benda-benda yang langit saja, benda-benda yang lain selain manusia saja Islam, masa manusia tidak Islam? Nah, inilah para ikhwan akhwat, akidah yang begitu mendalam tentang bagaimana kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawanya, yaitu agama Islam. Maka kita tidak perlu mencari agama yang lain. Agama yang diturunkan oleh Allah dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain adalah Islam, bukan agama selain Islam. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairal jazaa atas semua perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan marilah kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.